Oke, adik-adik, bertemu lagi bersama Ari Channel. Di kesempatan ini kita langsung menginjak di pembelajaran 5 ya. Masih di sub 1 tema 4 kelas 3. Sebelum saya lanjutkan di pembelajaran 5, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Ari Channel. Yuk kita lanjutkan. Ayo mengamati. Simaklah temanmu yang sedang membaca. Nah, di sini adik-adik disuruh membaca rumah tempat berlindung. Silahkan untuk adik-adik membaca itu ya. Setelah dibaca, adik-adik harus tahu isi teksnya. Oke. Jangan lupa dibaca dengan teliti. Oke, kita langsung geser ke halaman 33. Amati teks di atas. Adik-adik tadi sudah mengamati dan sudah membaca. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, tadi adik-adik kan sudah membaca teksnya itu ya. Nah, di sini ini adik-adik disuruh menulis saran untuk Udin dan Mutiara. Oke, gitu. Oke, ini adik-adik bisa menyimak ya. Di sini tidak saya tulis jawabannya, adik-adik bisa menulis di lembar jawabannya masing-masing ya. Oke. Yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Itu yang pertama, saran yang pertama. Terus saran yang kedua, seharusnya Udin dan Mutiara tidak mengeluh rumah yang bocor karena masih bisa ditempati. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya. Itu yang nomor 3. Dan adik-adik juga bisa memberi saran sendiri atau menambahkan yang saya kasihkan itu tadi. Oke? Oke. Setelah itu kita lanjutkan. Ayo mencoba baca balik kalimat saran yang kamu salin. Nah, tadi adik-adik sudah menyalin saran tadi ya. Terus di sini jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Contohnya ini. Oke. Contohnya bersyukur adalah ini ya, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai
karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh, dan gembira atas apa yang ada. Itu contohnya. Terus saya kasih lagi ya contohnya. Oke, saya kasih mengeluh, maksudnya menyatakan susah karena rumah bocor. Tuh. Nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, bisa juga anjuran. Itu di dalam kurung ya, kasih dalam kurung, petunjuk, peringatan, teguran, ditutup kurung yang baik. Itu. Oke, masih ada lagi orang yang lebih susah, maksudnya ada banyak orang di sekitar yang hidupnya lebih susah dibanding kita. Itu ya. Oke. Tuh, itu tadi jawaban ini loh ya, yang dijelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan kelas. Tadi kan adik-adik sudah membuatkan kalimat-kalimat kan ke Udin dan Mutiara. Nah, itu tadi. Oke. Next kita lanjut ke halaman 34. Ayo menulis. Kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasan temanmu di bawah ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Adik-adik bisa ditulis sendiri ya. Penjelasannya seperti ini. Sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor karena masih bisa dipakai. Selain itu, kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah. Sebab tidak semua anak memiliki rumah. Itu ya. Oke. Langsung next kita geser ke halaman 35. Ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, di sini adik-adik ditanya ya, apa saja kewajibanmu ya dan hakmu. Nah, itu ya. Nah, di sini adik-adik ditanya kewajibanmu ya. Kewajiban berkaitan dengan tempat tinggal ya. Kita itu apa? Oke. Nah, di situ nanti adik-adik ditanya. Ya ini ya, amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah, di sini oke. Kita kerjakan yang ini dulu ya. Apa saja kewajiban adik-adik ya dengan berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, oke. Silakan disimak terus ditulis di lembar jawaban adik-adik. Oke, yang pertama, kewajiban membersihkan rumah.
Yang kedua, kewajiban bersyukur karena memiliki rumah. Oke. Yang ketiga, kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Terus nomor 4, kewajiban merapikan kamar sesudah bangun tidur. Nomor 5, kewajiban mencuci piring dan gelas setelah dipakai. Nomor 6, kewajiban berbicara lembut dan sopan. Nomor 7, kewajiban saling menolong dan memaafkan. Nah, itu kewajiban ya. Kewajibannya adik-adik. Terus haknya adik-adik berkaitan dengan tempat tinggal. Yang pertama, haknya mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman. Yang kedua, haknya mendapatkan makanan dan minuman. Yang ketiga, haknya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Oke. Yang keempat, haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nomor 5, haknya merasa aman di rumah. Nomor 6, haknya diperlakukan dengan lembut dan sopan. Itu ya. Oke, setelah itu kita langsung saja geser ke halaman 36. Ayo mencoba. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskanlah di tempat yang tersedia. Nah, di sini adik-adik ditanya ya. Adik-adik kan mempunyai kewajiban di rumah ya. Jadi kewajiban adik-adik di rumah yang pertama itu menyapu rumah setiap sore. Terus mencuci piring dan gelas setelah makan. Terus berbicara yang sopan dengan orang tua. Terus membantu ibu merapikan dan menata rumah. Itu kewajibannya adik-adik di rumah. Bisa ditulis di sini ya. Adik-adik bisa tulis sendiri di lembar jawabannya masing-masing. Oke, itu tadi kewajiban. Sekarang hak di rumah. Haknya adik-adik di rumah ya. Yang pertama, mendapatkan uang saku dari ibu. Wah, ini pasti suka ini anak-anak. Adik-adik mendapatkan uang saku ya. Haknya. Yang kedua, hak diberikan hadiah setelah selesai membantu ibu. Yang ketiga, hak mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman. Nah, itu ya, itu kewajiban dan haknya adik-adik di rumah. Jadi adik-adik paham ya, paham dan tahu ya, hak dan kewajiban adik-adik di rumah itu apa? Begitu. Oke, kita lanjut langsung ke halaman berikutnya, yaitu 37. 37. Ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan
batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Oke, buatlah 5 kemungkinan. Ini kemungkinan ya. Tadi kan Ayah Udin itu mempunyai batu bata 980. Nah, kemungkinannya itu kemungkinan yang dibutuhkan, kemungkinan yang harus dibeli Ayah Udin itu bisa 400, terus bisa 580. Itu bisa. Yang nomor 2 500 atau 480 itu juga bisa. Kenapa kok bisa? Karena 400 ditambah 580 hasilnya 980. Oke. Mungkin juga 490. Bisa juga 490, sama ya. Oke. Sama. Oke. Bisa juga 300 ya. 680. Bisa juga 540 dan 440. Oke, itu ya mudah ya adik-adik ya. Kemungkinan yang dibeli ayahnya Udin gitu. Oke, next kita langsung lanjut ke halaman 38. Ayo bercerita. Amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Nah, adik-adik bisa mengamati lagi itu tadi ya. Buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya. Buatlah satu kemungkinan menyelesaikannya. Oke. Ceritanya gini. Ceritanya di sini ya. Adik bisa tulis ya. Oke. Ceritaku. Ini ya, ceritaku. Ceritanya begini. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 1000 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah, kita sini ya. Ceritanya tidak saya tulis ini yang tadi. Ini seumpamanya atau kemungkinan ya. Kemungkinan nomor 1 titik-titik ditambah sama dengan ini tadi berapa? 1000. 1000 ya. 2 tambah sama dengan 1000. Oke. 3 ditambah sama dengan 1000 juga. Nomor 4 ditambah 1000 juga. Nomor 5 adik bisa menambahkan sendiri ya.
Oke. Kemungkinan kekurangan batu batanya Ayah Udin. Oke, kemungkinannya bisa 500, juga 500 kan sama dengan 1000, itu kemungkinan. Terus bisa 400 dan 600. Mudah ya adik-adik. Oke, bisa juga 250 sama 750. Bisa jadi 200 dan 800. Oke, seperti itu ya adik-adik. Penjelasannya itu tadi. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan penjelasan saya dan yang ada di video ini tadi. Oke, saya sampaikan kepada adik-adik semuanya sebelum saya lanjutkan. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar adik-adik. Kenapa kok gitu? Karena pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban yang tidak terpaku seperti di atas. Kenapa kok gitu? Karena itu dikerjakan bersama kelompok, bisa sendiri juga bisa, jadi tidak terpaku. Oke, untuk adik-adik semuanya, terima kasih masih mengikuti Arik Channel. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.